2 liter ya, itu 1 pack 48.000. Karena kita butuh, dibeli aja kan gitu. Iya toh? Benar nggak? Ya, teman-teman benar nggak? Kita itu akhirnya nurut kepada siapa? Nah, itulah yang disebut hukum permintaan pasar. Seperti sesuatu yang invisible hand. Ya, jadi akhirnya pemerintah nyerah, diserahkan kepada mekanisme pasar. Dipatok HET, menterinya ngomong, ya kan? Menterinya ngomong, ya presidennya ngomong, faktanya nggak ngurangin. Oh, supermarket resmi nulis matok di harga 2 pack 48.000. Mau nggak mau kita dipaksa mau gitu kan. Ya, kan hanya ada 2 alternatif konsumen itu. Mau dapat barangnya atau enggak sama sekali. Betul kan? Ya itulah yang kita sebut mekanisme pasar. Jadi berlaku kekuatan interaksi dari demand dan supply. Ya. Mungkin saja menimbulkan ekses. Ya, ekses itu bisa ekses demand atau ekses supply. Begitu kan ya? Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, itu sudah saya jelasin. Nah, maka dengan garis anggaran konsumen bisa melakukan pilihan ya. Nah, itu banyak ya yang bisa kita tangkap dari teori perilaku konsumen. Karena ini ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Dan kita termasuk salah satu pelaku di sini. Ya toh? Teman-teman, sadar nggak bahwa Anda itu bagian dari demand? Hafiz tuh, banyak hafalannya. Sadar, Bu. Sadar dong, kan katanya ada kemarin waktu kita belajar teori permintaan. Ada yang kita sebut demand individual, ya toh, dan demand pasar. Ya. Individual itu mengamati siapa? Ya mengamati orang per orang, ya per individu. Ya toh, kalau dia sudah jadi pasar, ya kelompok jadinya. Totalitas dalam arti kata bahwa individu itu nggak harus orang, ya kan? Individu bisa pasar, individu bisa institusi, individu itu macam-macam individu. Tapi kita hanya mengatakan individu dan pasar. Kalau pasar, market itu adalah penjumlahan dari seluruh individu. Itu saja batasannya, ya. Nah, sudah cukup jelas kan? Nah, jadi mari kita nanti memainkan ini, ya. Masing-masing punya apa? Punya uang. Anda itu punya uang, punya income. Kalau income, I ya. Inisialnya, kalau uang kita inisialkan, uang itu money, kita inisialkan M, gitu ya. Maka uang kita, equation-nya adalah itu tadi yang saya katakan, Anda konsumsi berapa barang. Seolah-olah uang kita kalau dibelanjakan seluruhnya terhadap barang X atau barang Y, dapat berapa. Tidak hanya 2, Bu. Ada Z, boleh. Ada lagi, Bu? Boleh. Silahkan. Mau berapapun Anda, yang penting Anda bisa dan Anda menguasai itu. Itu saja. Ya. Gimana teman-teman? Udah paham ya? Nah, jadi nanti tolong berlatih gitu. Dipahami dulu, dibaca dulu ya. Saya sudah pandu. Ya, jadi pendekatan itu 2. Ya. Kalau nggak mau repot, saya nggak mau, Bu, ngitung-ngitung saya cup 1, menghabiskan es krim 1 cup, saya harus ngasih nilai. Menghabiskan cup kedua, saya kasih nilai. Ya udah, berarti Anda nggak mau pendekatan kardinal. Saya pakai apa? Gampang aja, Bu. Apa itu? Kalau saya makan 1 cup, kenyangnya lebih sedikit dibandingkan saya minum es krim atau makan es krim 2 cup kan gitu ya. Itu pun lebih kecil kalau saya bandingkan saya makan 3 cup. Nah, jadi yang kedua berarti pendekatannya yaitu indifferent curve, yaitu pendekatan ordinal. Ya, ini saja yang Anda harus pahami bahwa ada 2 pendekatan dan itu sudah lazim ya. Jadi kalau Anda pakai, wow, ini luar biasa. Ini baru 1 aja ya. Kita artinya, nah ini kan secara hukum pasar ya, kita bisa hitung elastisitasnya. Minyak goreng itu elastisitasnya berapa? BBM itu elastisitasnya berapa? Jadi BBM itu kan banyak ya jenisnya. Saya ya, yang biasa Bapak Ibu pakai apa? Antara
ya, pertama mungkin pertalite ya silakan nanti dihitung. Nah, kalau si pertamax harganya naik, banyak konsumen yang bergeser, pindah dari konsumsi pertamax pindah ke pertalite gitu ya. Pertalite-nya nggak naik harganya. Ya. Tapi apa risikonya? Stock out, kehabisan barang. Ya. Ya toh, begitu harga pertamax dinyatakan naik, banyak yang pindah ke pertalite. Itu dari sepanjang jalan suci itu pom bensin semuanya kosong pertalite. Ya, pertalite-nya kosong. Ya, nanti dapatnya di mana? Jauh di Pasteur gitu ya. Dapat lagi di mana? Di Lemah Nendet gitu ya. Karena pom bensin yang dekat-dekat itu sudah stoknya stock out semua. Ya, nanti tunggu kalau tangkinya sudah kirim kan gitu. Nah, ini terjadi Bapak dan Ibu. Nah, itulah gunanya kita perlu mengetahui apa yang kita sebut dengan utility, daya guna. Jadi kalau Anda nggak punya utility, Anda nggak akan pakai itu barang, ya kan? Nggak akan dipakai itu, ngapain? Dia nggak memberi saya daya guna kok. Nah, maka sesuatu yang tidak memberikan daya guna kepada kita nggak beli. Kenapa? Karena konsumen itu smart. Ya kan? Masa Bapak dan Ibu membeli barang yang nggak ada manfaatnya buat kita? Mau nggak? Hah? Enggak kan? Logika nggak mungkin. Kita beli barang, yang kita beli itu pasti yang kita butuhkan. Ya ada human want dan ada human needs ya. Jadi dari situlah kita itu berangkat. Jadi kalau itu semua dipahami dengan baik ya, maka kita ya bisa mengoptimalkan penghasilan kita. Ya, jadi harus membeli barang X berapa, barang Y berapa, barang Z berapa, begitu ya, tanpa harus mengganggu keseimbangan. Ya, nah itu yang kita maksudkan. Ya, silakan. Ya, ini baru 2 aja. Ya, apa itu BBM naik? Coba nanti yang naik baru 1 apa pertamax ya? Solar naik enggak? Langka Bu, tapi langka ya Pak ya. Yang langka yang mana Pak? Kalau yang harga mahal? Solar yang bersubsidi berarti solar untuk truk itu ya, untuk angkot itu ya Pak ya. Yang langka. Tapi kalau Bapak pakai solar juga, tapi yang Pertamina Deck atau yang premium, langka enggak Pak? Enggak. Itu selalu supply-nya ada. Bapak mau beli berapa siap itu SPBU-nya. Ya. Nah, cuman kita belum bisa ya, Pak Faisal pakai apa mobil listrik. Bapak itu harus nyiapin itu. Motor. Oh, motor. Motor listrik maksudnya. Ya, PLN PLN itu harus siap ya. Jadi nanti setiap SPBU kalau kita dalam perjalanan ya mungkin orang itu yang dicari apa sih kalau berjalanan itu toilet ya kan ya. Mungkin yang keduanya bahan bakar kan gitu ya Pak ya. Benar nggak teman-teman? Kalau Anda perjalanan. Biasanya carinya apa? Pengen ke toilet. Sekalian mau isi bahan bakar kan biasanya begitu. Nah kalau kita pakai ke listrik maka PLN harus siap ya. Di mana kita mau colok listrik ada. Apa nih Ustaz? Ayo ini tantangan ini. Barang gimana Ustaz? Buat PLN bisa nggak nyiapin? Barang gimana maksudnya? Itu saya kasih tahu teman kita yang di Penajam itu menggunakan apa? Mempopulerkan energi tenaga surya. IBT. Energi baru terbarukan. Belum lazim ya. Padahal kita itu dilewatin Katulistiwa ya teman-teman yang di Kalimantan ini tahu persis kan. Matahari ada sepanjang hari. Ya, jauh dong kalau kita di luar. Ya, untung ya kita di Indo itu mataharinya lewat di tengah-tengah kita. Ya, seperti sabuk gitu ya, membelah dia ya. Nah, jadi bagus banget sebetulnya. Ayo Pak, digiatkan ini PLN ini.
ya, kita berpindah